Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudariku sekalian, para kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat yang saya hormati dan saya muliakan, pada hari ini saya mengajak para muslimin wal muslimat sekalian untuk mentadaburi satu ayat Al-Quran dalam surat Al-Fussilat ayat 30 sampai 33 yang berbunyi sebagai berikut. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ayat ini mengajak kepada kita untuk istiqomah. Istiqomah, konsisten. Satu kata yang terlihatnya sederhana, satu kata yang sering orang mengucapkan, ayo kita konsisten, ayo kita untuk selalu berada dalam jalan kebaikan. Pada ayat ini Allah menyampaikan innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang mengucapkan rabbunallah, Tuhan kami Allah. Tuhan kami Allah, keimanannya kepada Allah. Kemudian summastaqamu, maka kemudian istiqomah. Jadi dia beriman kepada Allah dan kemudian istiqomah. Apa janji Allah SWT? Allah SWT tatanazzalu alaihimul malaikah. Kemudian para malaikat turun dari langit. Kemudian menyapa orang tersebut, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian khawatir, jangan kalian pusing. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Karena aku akan memberikan satu berita gembira dengan surga yang telah Allah janjikan. Ayat ini menyampaikan kalau seseorang kemudian dia beriman kepada Allah, kemudian istiqomah dalam kebaikan, maka Allah dan para malaikatnya akan turun dan menyapa untuk alla takhafu wa la tahzanu. Dia menyampaikan jangan kalian orang yang bersedih hati dan jangan kalian orang yang berpusing. Kenapa? Ini penyakit yang kemudian kita nggak bisa bekerja kemana-mana. Kalau orang itu pusing, kalau orang itu khawatir, maka dia nggak bisa bekerja. Maka orang yang kemudian Rabbunallah tsumastaqam, dia beriman kepada Allah dan istiqomah, maka dia cenderung hatinya akan tenang. Perencanaannya akan tertata rapi. Kehidupan dunia dan akhiratnya akan lebih baik. Kenapa? Penataan dunianya bagus, akhiratnya baik. Nah, sampai kemudian seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa amaliyahku yang menghantarkan kepada surga? Kemudian Rasulullah menyampaikan, qul amantu billah tsumastaqim. Berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadinya nyambung antara ayat ini dengan hadis tadi. Hendaklah Anda beriman kepada Allah dan kemudian istiqomah. Kenapa? Istiqomah ini hal yang berat. Kita dituntut untuk ibadah kita, sholat subuh kita, sholat zuhur kita, asar kita, dituntut untuk istiqomah, berjamaah, ada sholat tarawih di waktu Ramadan, kemudian ada waktu-waktu lain yang nanti pasca Ramadan. Istiqomah dalam kebaikan ini penting. Makanya orang yang kemudian istiqomah akan disapa oleh malaikat untuk lebih tenang. Insya Allah akan tenang dan diberikan surganya. Nah, istiqomah dalam kebaikan ini bukan hanya ibadah mahdhah, bukan hanya ibadah yang sifatnya hubungannya dengan Allah, tapi juga ibadah yang hubungannya dengan manusia. Kita tuntut untuk ibadah sholat, kita dituntut untuk zakat dan sedekah, untuk berbagi dengan sesama. Dengan berbagi itu maka kemudian
banyak orang yang kemudian terasa manfaatnya. Ada orang yang hari ini sulit makan kemudian terbantu oleh kita. Kenapa? Karena kita istiqomah dalam kebaikan. Hari ini Irsyadul Ibad sedang membuat satu program yang sangat baik. Ibadah yang luar biasa, yaitu wakaf tanah, dan berikutnya adalah bangunan untuk kemudian pengembangan dakwah pada bidang pendidikan. Jalur tersebut akan dipakai oleh ratusan, bahkan mungkin ribuan orang, dari mulai anak-anak, siswa, kemudian guru, kemudian para wali murid yang tiap pagi sore bolak-balik ke sana. Gitu. Nah, dengan jalur ini maka berapa banyak roda, mobil, kemudian kaki akan bolak-balik ke sana. Kalau kita berwakaf di situ dan tanah kita diinjakkan, dipakai oleh orang-orang untuk kebaikan, maka amal kita akan terus sampai di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam menjalankan ibadah, sehingga momentum Ramadan ini kita kokohkan pada momentum kebaikan, dan kemudian pasca Ramadan pun kita akan menjadi orang-orang yang memperoleh ketenangan, kebahagiaan, dan kemudian kita memperoleh jannahnya. Sekian, semoga Allah memberkahi kita semuanya, menjadikan kita jadi orang-orang yang memperoleh ketenangan, kebahagiaan, dan menjadi orang-orang yang ahlul jannah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.